Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint atas tugas UTS mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan yang diajar oleh dosen Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK. Di sini akan membahas beberapa pertanyaan sesuai dari tugas yang sudah dibagikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya M. Okrian Barokah. Bisa dipanggil Okrian dengan NPM 2403010 237 dari kelas akuntansi 701. Langsung masuk saja ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu tentang sustainability atau keberlanjutan. Apa sih sustainability atau keberlanjutan? Uh, Pengertiannya adalah upaya dalam memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka nantinya. Sebenarnya konsep keberlanjutan itu ada pada berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor lingkungan, dan sektor bisnis. Namun di masing-masing sektor tersebut memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Namun pada intinya prinsip keberlanjutan itu sama gitu. Lanjut selanjutnya yang akan dijelaskan adalah tentang sustainable development. Apa sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan? Menurut Butland Commission, eh, definisi dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada masa saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada beberapa aspek penting yang harus kita garis bawahi dari pembangunan berkelanjutan. Yaitu yang pertama adalah eh, pembangunan berkelanjutan harus mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Jadi suatu pembangunan itu tidak hanya sekedar membangun-membangun saja atau melakukan pembangunan di berbagai sektor, tapi juga harus diperhatikan bahwa output akhirnya nanti adalah tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan kesejahteraan sosial, di mana dalam hal ini dapat kita lihat dari apakah ketimpangan sosial itu bisa dikurangi. Lalu yang ketiga adalah dalam pembangunan itu kita harus memperhatikan aspek lingkungan, di mana kita harus melindungi dan menjaga sumber daya alam agar tidak habis, serta kita harus meminimalisir dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan. Lalu yang kedua adalah tentang green economy. Green economy adalah konsep ekonomi di mana fokus pada pembangunan berkelanjutan itu kepada tiga hal, yaitu pengurangan dampak negatif. Yang kedua adalah tentang efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga itu tentang pengurangan emisi karbon. Ekonomi hijau ini atau green economy ini juga berfokus untuk menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan konsep yang ramah terhadap lingkungan, sehingga kesetaraan sosial dapat ditingkatkan sambil memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu green accounting. Green accounting adalah pendekatan pencatatan akuntansi di mana pertimbangan aspek lingkungan itu dimasukkan dalam sistem pencatatannya. Aspek penting yang perlu digarisbawahi pada green accounting yaitu sebuah perusahaan itu harus menghitung dan melaporkan kerugian dari kegiatan ekonominya terhadap lingkungan. Lalu yang kedua itu penggunaan sumber daya alam itu harus dicatat. Dan yang ketiga itu laporan-laporan biaya lingkungan atau cost dari terhadap lingkungan itu harus dicatat di mana pada akuntansi tradisional hal tersebut tidak tercatat. Yang terakhir yaitu sustainability accounting. Kalau tadi green accounting tadi dia sistem pencatatannya,
kalau ini lebih luas lagi. Jadi sistem akuntansinya yang berbasis berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, namun juga di sini memperhatikan faktor sosial dan lingkungan dalam mengukur kinerja sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi untuk sustainability accounting ini dia lebih holistik terkait keberlanjutan jangka panjang perusahaan, di mana pengukuran kinerja itu didasarkan pada triple bottom line atau tiga dimensi yang antara lain ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan akan menilai keberlanjutan perusahaannya di masa yang akan datang itu tidak hanya dari faktor rugi atau tidaknya, tapi apakah perusahaan tersebut berdampak signifikan terhadap sosial dan lingkungan. Jadi kesimpulannya, kalau kita simpulkan dari keempat jenis terminologi yang sudah kita bahas itu, kalau sustainable development itu fokus kepada filosofi atau prinsip pembangunan. Sedangkan green economy itu adalah penerapan pembangunan yang difokuskan dalam pendekatan ekonominya, di mana pendekatan ekonomi yang dilakukan adalah yang ramah lingkungan dan yang tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu kalau green accounting tadi dia adalah pencatatan. Jadi aspek eh, lingkungan dan sosial itu harus dicatat dalam akuntansi. Tapi mengabaikan apakah dia perusahaan tersebut dari pencatatan lingkungan dan sosial tersebut mempengaruhi keberlanjutan perusahaan tersebut ke depannya. Nah, di sustainability accounting itu secara luas dan holistik itu diperhitungkan terkait sosial dan lingkungan tadi menjadi pengukuran kinerja perusahaan. Juga menjadi faktor apakah perusahaan tersebut dapat diperkirakan berlangsung atau bisa existing terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Lalu hal kedua yang kita akan bahas adalah tentang CSR versus Sustainability Accounting. CSR sendiri merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility. Ada 5 hal yang akan kita bahas dari kedua terminologi ini, yaitu mengenai definisi, pendekatan, fokus, pelaporan, dan tujuannya. Yang pertama adalah tentang definisi. Definisi dari CSR itu sendiri adalah upaya sebuah perusahaan yang dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan, yang mana kontribusi tersebut itu di luar dari tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Jadi bisa kita katakan CSR ini fokusnya adalah tindakan atau kegiatan sosial. Sedangkan sustainability accounting adalah pengukuran dan pelaporan kinerja perusahaan yang dicatat dalam sebuah sistem informasi dan didasarkan kepada tiga dimensi triple bottom line, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu apabila kita melihat dari aspek pendekatan, di mana CSR ini pendekatannya itu adalah kualitatif, di mana dia adalah pendekatannya kegiatan. Jadi seberapa berkualitas sebuah kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan sustainability accounting, yang mana sudah kita tahu bahwa akuntansi itu memiliki pendekatan kuantitatif yang bisa kita lihat dari laporan keuangan. Salah satu akun pada laporan keuangan yang mencakup terkait dampak sosial dan lingkungan adalah akun environment liability. Lalu yang ketiga, ini adalah tentang fokusnya. Apabila CSR, fokusnya itu terkait tanggung jawab perusahaan untuk eh, mensejahterakan masyarakat di sekitar atau menjaga dan melestarikan lingkungannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sedangkan sustainability accounting, fokusnya itu lebih kepada bagaimana sebuah perusahaan bisa mengukur dampak dari aktivitas yang sudah mereka lakukan terhadap ekonomi,
sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Lalu yang keempat yaitu tentang pelaporan. CSR sendiri itu pelaporannya itu ada pada catatan di laporan keuangan (CALK) itu berupa laporan CSR yang berisikan tentang kegiatan CSR selama 1 tahun penuh yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk laporan berkelanjutan itu dia mencakup tentang kinerja perusahaan terhadap 3 aspek triple bottom line tadi, yang dimana penyusunan laporan tersebut berdasarkan standar GRI atau Global Reporting Initiative. Lalu dari tujuan sendiri, CSR itu tujuannya selain dia bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, tujuan lainnya yaitu adalah meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jadi hal ini juga bersifat mutualisme, di mana masyarakat dan lingkungan sekitar mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan CSR, dan perusahaan pun akan mendapatkan feedback berupa pandangan yang positif terhadap perusahaannya. Lalu kalau untuk sustainability accounting, tujuannya adalah fokus terkait pengambilan keputusan baik oleh level manager maupun oleh pemegang saham. Karena dari sustainability accounting dapat kita lihat bagaimana sebuah perusahaan itu berdampak bukan hanya terkait ekonominya, tapi juga terkait sosial dan lingkungan. Hal ini penting dalam konteks keberlanjutan. Lalu apabila kita simpulkan, CSR dan Sustainability Accounting merupakan kedua hal yang berfokus pada berkeberlanjutan. Namun, CSR itu fokusnya kepada kegiatan-kegiatan sosial yang diukurnya berdasarkan kualitas atau kualitatif. Sedangkan Sustainability Accounting itu sifatnya terstruktur dan dinilai secara kuantitatif. Fokusnya sendiri itu lebih ke menggabungkan dampak dari aktivitas ekonomi terhadap sosial dan lingkungan perusahaan dalam eh, penilaian kinerja secara keseluruhan. Setelah kita melihat pengertian dan fokus pendekatan dari CSR, ada beberapa contoh kegiatan CSR yang bisa kita lihat yang sudah dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri, dalam hal ini adalah Indonesia. Yang pertama adalah Unilever Indonesia yang melaksanakan sebuah kegiatan CSR bernama Unilever Bright Future. Jenis kegiatan CSR ini itu berupa tentang edukasi kepada anak-anak dan pemberdayaan perempuan, di mana Unilever selaku penyelenggara kegiatan CSR ini mengajak masyarakat untuk menjadi relawan. Jadi bukan hanya dari perusahaan Unilever, tapi dia juga mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan dan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain penanaman pohon bakau, edukasi kepada ibu rumah tangga, dan siswa sekolah dasar mengenai pengelolaan lingkungan, dan juga ada kegiatan gotong royong seperti membersihkan sampah di sekitar pantai. Eh, Kemudian yang kedua itu contoh kegiatan CSR, yaitu adalah dari perusahaan BRI, yaitu kegiatan yang dinamakan BRI Peduli. Sebenarnya kegiatan CSR ini fokusnya adalah tentang bantuan sosial dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat di sekitar operasional BRI tersebut yang dikategorikan kurang mampu. Namun, dalam kegiatan BRI Peduli ini juga ada program-program yang antara lain salah satu contohnya yaitu Yuk Kita Gas atau Gerakan Anti Sampah, di mana pada program tersebut BRI membekali masyarakat sekitar dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pemilahan sampah. Selain itu juga memberikan pelatihan terkait tata kelola dan penguatan kelembagaan, juga pelatihan untuk memanajerial atau manajemen bisnis bank sampah. Output dari BRI Peduli dengan program Yuk Kita Gas ini itu berhasil membangun bank sampah atau tempat pengelolaan sampah terpadu di sekitar wilayah operasional BRI. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan citra positif bagi masyarakat, di mana di samping dari kegiatan ekonomi atau aktivitas utama perusahaan tersebut, masyarakat juga
bisa memberikan pandangan positif dari kegiatan-kegiatan CSR yang telah dilakukan. Eh, Demikian penjelasan dari saya mengenai eh, tugas mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan, tugas UTS. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.